Kalau mau mengambil dasar dari hadis sesuai dengan zahirnya, hadis ini lebih kuat statusnya daripada hadis al-jariyah. Hadis ini menyatakan Allah ada di bumi, tidak menyatakan Allah ada di atas langit secara zahirnya. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih. Menganggap hadis ini sebagai hadis sahih. Nah, namun mereka para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini, hadis jariyah ini dianggap sahih, mereka mengatakan harus ditakwil. Artinya tidak boleh dimaknai dengan makna zahirnya. Jadi sahih bitakwil. Mereka mensahihkan hadis al-jariyah riwayat Imam Muslim dengan mentakwilnya, tidak memaknainya dengan makna zahirnya. Jadi kalau dimaknai secara makna zahirnya, mereka pun sepakat bahwa hadis itu tidak boleh dipedomani. Tapi kalau hadisnya ditakwil, dimaknai tidak dengan makna zahirnya, hadis ini bisa dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Apa takwilnya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak tersebut dengan pertanyaan Ainallah, Rasulullah tidak bertanya tentang tempat, namun bertanya tentang derajat, ya, tentang keagungan. Ainallah artinya bagaimana pengagunganmu terhadap Allah. Jadi aina tidak bertanya tentang tempat, tidak ditanya di manakah tempat Allah, tidak. Jadi aina di sini tidak diartikan di mana tempat bagi Allah, bukan. Tetapi aina Allah, para ulama mengatakan aina bimakna al-makanah. Jadi dia ditanya tentang bagaimana pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab, aina itu bisa bermakna al-makan, bisa bermakna tempat, bisa juga bermakna al-makanah. Ya, bukan tempat, tetapi derajat, keagungan, kedudukan. Nah, ketika ditanya Ainallah, bagaimana engkau pengagunganmu terhadap Allah, kemudian budak itu mengatakan fis sama. Fis sama artinya alil qadri jiddan. Jadi aku sangat mengagungkan Allah. Tinggi sekali pengagunganku terhadap Allah, setinggi langit. Artinya sangat tinggi sekali. Nah, fis sama di langit. Sama seperti kita, kalau ditanya, kamu cita-citamu apa? Saya cita-citaku setinggi langit. Ya, setinggi langit. Maksudnya apa? Tinggi sekali cita-citanya, banyak sekali yang ingin dia capai. Dalam bahasa Arab ini biasa digunakan. Balagnas samaa majduna wa sana'una wa inna lanarju fawqa dzalika mazhara. Ya, balagnas sama bukan diartikan kami sampai di atas langit. Ketika mereka orang-orang Arab mengatakan balagnas sama majduna wa sana'una, kami sampai ke atas langit, bukan mereka terbang naik ke atas langit, tidak. Tetapi apa? Mereka mulia. Mereka mulia, kedudukan mereka berada di atas. Nah, jadi bukan artinya mereka berada sampai di atas langit. Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis riwayat Imam Muslim dalam syarah hadisnya. Jadi Imam An-Nawawi punya kitab syarah hadis Muslim, mensyarahi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saat Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, menyebutkannya dalam kitab sahihnya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, menukil dari gurunya Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan,
la khilafa bainal muslimina qatibatan faqihihim wa muhaddisihim wa mutakallimihim wa nuzzarihim wa muqallidihim anna adh-dhawahir al-waridata bi dzikrillahi ta'ala fis sama' laysat 'ala zahiriha bal hiya muta'awwilah an jami'ihi. Beliau mengatakan la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bainal muslimin, di antara kaum muslimin, qatibatan, seluruhnya. Jadi artinya semua para orang-orang muslim sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat di antara mereka. Faqihim, apakah mereka ulama fikihnya, wa muhaddisihim, dan para ulama hadis, wa mutakallimihim, dan di antara para ulama mutakallim, para ulama usul, anna adh-dhawahir al-waridata bi dzikrillahi ta'ala fis sama', bahwa zahir hadis yang menyebutkan bahwa Allah fis sama', ada di langit, laisat ala zahiriha, ini tidak dimaknai sesuai dengan zahirnya, tidak diartikan bahwa Allah ada di atas langit. Bal hiya muta'awwilah, akan tetapi dia itu ditakwil. Muta'awwalah. An jami'ihi, dari semuanya. Ditakwil dari semua redaksinya, tidak dinyatakan, tidak dikatakan bahwa Allah Ta'ala berada di atas langit. Jadi kesimpulannya, hadis Al-Jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi pertanyaan Rasul, Ainallah, kemudian dijawab oleh budak tersebut dengan mengatakan fis sama', ini ada dua kelompok para ulama dalam memahaminya. Yang pertama menyatakan hadis itu sebagai hadis yang dhaif, hadis lemah. Kalau hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Tidak boleh dijadikan sebagai pedoman keyakinan. Karena dua alasan. Karena hadis itu muttarib. Yang kedua, karena hadisnya, zahirnya menyalahi dasar keyakinan, menyalahi dasar ajaran Islam, yaitu masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagian kelompok dari para ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih, namun mereka mengatakan hadis itu sahih dengan catatan hadisnya harus ditakwil, tidak boleh dimaknai secara zahirnya. Jadi semua para ulama intinya sepakat kalau hadis ini tidak menyatakan bahwa Allah Ta'ala ada di atas langit. Sehingga orang-orang yang menjadikan hadis ini sebagai landasan keyakinan mereka, mengatakan bahwa Allah ada di atas langit, ini tidak benar. Salah alamat. Salah kamar, Bung. Mohon maaf. Di sini disebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innalladzi ayyanal aina la yuqalu lahu ain." Ini zakarahu Abul Qasim Al-Qushairi fir Risalatil Qushairiyah. Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau mengatakan, innalladzi ayyanal ain, sesungguhnya Allah lah zat yang telah menciptakan ain. Ain itu artinya tempat. La yuqalu lahu ain, maka tidak ditanya bagi Allah Ta'ala di mana tempat Allah. Tidak ditanya. Karena Allah yang menciptakan tempat, sehingga tidak ditanya di mana tempat Allah. Kenapa? Kalau ditanya di mana tempat Allah, berarti Allah bertempat. Kalau Allah Ta'ala bertempat, berarti Allah Ta'ala butuh kepada makhluk yang ia ciptakan, yaitu tempat. Karena yang menciptakan tempat siapa? Allah. Allah yang menciptakan tempat. Jadi tempat adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah bertempat, berarti Allah butuh dengan makhluknya yang bernama tempat. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan Allah yang menciptakan tempat, sehingga tidak boleh ditanya di mana tempat
tempat Allah. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Absat, beliau mengatakan kana qablal makan kana walam yakun ainun wala khalqun wa huwa khaliqu kulli syai'. Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada tempat. Belum ada tempat, karena tempat itu makhluk. Belum Allah Ta'ala ciptakan tempat, berarti belum ada tempat. Allah ada dan belum ada tempat. Wala khalqun, dan belum ada makhluk. Semua makhluk belum ada yang diciptakan oleh Allah. Allah sudah ada. Wa huwa khaliqu kulli syai', dan Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Sehingga Allah Ta'ala tidak butuh kepada semua makhluk ciptaannya. Jadi tepat perkataan para ulama yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Dari sini diambil pernyataan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Karena Allah Ta'ala ada sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum ada langit, Allah sudah ada. Sebelum ada bumi, Allah sudah ada. Sebelum semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini ada, Allah sudah ada. Sebelum ada tempat, Allah ada tanpa tempat. Sebelum adanya arah yang diciptakan oleh Allah, Allah ada tanpa arah. Oleh karenanya keyakinan yang disepakati oleh para ulama, keyakinan yang wajib untuk kita yakini bersama, keyakinan yang harus kita yakini seyakin-yakinnya adalah Allah ada tanpa tempat. Bahasa Arabnya Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ya. Setelah semua penjelasan yang kita jelaskan ini secara singkat, kita sudah mengetahui bahwa kesalahan mereka orang-orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala berada di atas langit. Kesalahan mereka yang menjadikan hadis Al-Jariyah sebagai pedoman keyakinan mereka yang menyatakan bahwa Allah ada di atas langit. Kalau masih ada juga yang nyeyel, yang gak mau menerima penjelasan ini, ya, dia mengatakan, oh nggak boleh ditakwil katanya. Hadis Al-Jariyah itu sahih karena ada dalam kitab Sahih Muslim dan tidak boleh ditakwil karena takwil itu sesat. Kita cukupkan saja seperti yang sampai kepada kita dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan ainallah, kemudian dijawab fis sama, ya sudah begitu saja, zahirnya begitu, zahirnya mengatakan Allah ada di atas langit, ya sudah kita yakini itu saja. Kalau dia mengatakan demikian, kita katakan di sana ada hadis statusnya sahih dan tidak ada di antara para ulama yang mengomentarinya sebagai hadis yang lemah. Disepakati oleh para ulama kesahihannya. Artinya dari status hukum, hadis ini lebih kuat dari hadis Al-Jariyah. Karena hadis Al-Jariyah kontroversial. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan tidak. Ya. Ada hadis yang disepakati oleh para ulama yang tidak diperselisihkan tentang kesahihannya. Statusnya lebih kuat daripada hadis Al-Jariyah. Apa bunyinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat Imam Al-Bukhari, guru dari Imam Muslim dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah bersabda,
Iza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna fi qiblatihi wala an yaminihi fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Ya, ini yang kita garis bawahi. Sabda Rasul, fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Iza kana ahadukum fi salatihi, kalau di antara kalian sedang melakukan salat, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yabsuqanna fi qiblatihi, maka jangan dia meludah ke arah kiblat. Ya, kalau kita lagi salat, ada sesuatu dalam mulut, ya, ada sisa makanan tadi, jangan ditelan, batal sholatnya. Namun jangan diludahkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat misalnya. Tidak boleh. Ya. Wala an yaminihi, dan jangan juga diludahkan ke kanan. Tidak ke kiblat, tidak ke kanan. Bagaimana? Bisa diambil dengan tangannya, dengan ujung bajunya, atau diludahkan ke kiri, atau diludahkan ke kantongnya. Ya. Jangan ke kiblat, jangan ke kanan. Bolehnya kemana? Ke kiri. Ke kiri pun jangan sampai mengotori masjid. Jadi kalau ludahnya ada air liurnya itu keluar, ya, dia ingin meludahkan itu, kalau itu berada di dalam masjid yang sekarang seperti kita, bukan masjid seperti Rasul. Kalau masjid Rasul kan tanah. Nah, kalau masjid yang seperti kita, karpet, bukan tanah. Tidak boleh meludah walaupun ke kiri. Karena apa? Karena dapat mengotori karpet masjid, mengotori masjid haram. Walaupun ludah kita tidak najis hukumnya. Jadi gimana? Kantong saja. Masukkan kantong. Bawa sebagai oleh-oleh pulang. Kemudian Rasulullah menyebutkan ini yang menjadi pembahasan kita. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Zahirnya menyatakan Allah ada di bumi, tidak berada di atas langit. Zahirnya mengatakan fa inna rabbahu, karena Tuhannya, bainahu ada di antaranya, wa baina qiblatihi, dan berada di antara kiblat yang ia tuju. Kiblat ada di mana? Kita mengarah sholat ke mana? Ke langit atau ke bumi? Di bumi. Di mana itu? Ke arah kiblat di mana? Di Mekah. Makkah, Ka'batul di Makkah Al-Mukarramah. Di Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ke arah sana. Dan itu ada di mana? Di langit atau di bumi? Di bumi. Jadi zahir hadis ini kalau dimaknai sesuai dengan zahirnya, menyatakan Allah ada, berada antara orang yang sholat dan antara kiblat Ka'bah yang ia tuju dalam sholatnya. Tidak menyatakan Allah ada di atas langit. Kalau mau mengambil dasar dari hadis sesuai dengan zahirnya, hadis ini lebih kuat statusnya daripada hadis Al-Jariyah. Hadis ini menyatakan Allah ada di bumi, tidak menyatakan Allah ada di atas langit secara zahirnya. Namun, ya, kita semua sepakat. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, dan mereka juga orang-orang Wahabiyah dan Musyabbihah lainnya juga sepakat hadis ini harus ditakwil katanya. Hadis ini harus ditakwil. Jadi kenapa hadis yang sahih ini mereka mau mentakwilnya, sementara hadis Al-Jariyah yang kontroversial tidak mau mentakwilnya. Mati-matian mereka membela untuk tetap tidak boleh ditakwil. Aneh kan? Nah, inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, hujjah yang sangat kuat yang disebutkan oleh para ulama.